warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jiretno dapat kembali menyapa Tribun. Kemudian kekhawatiran terbesarnya ada pada hal apa nih Kak? Iya begini Mbak, sebenarnya itu 10% memang bagi driver ya lumayan kecil ya betul. Pendapatan kita bisa berkurang Mbak kalau pemotongan 10%. Itu 20% kan taunya larinya kemana? Iya. Kan mereka nggak tahu itu larinya kemana itu 20% Mbak. Mungkin boleh disampaikan Kak Sri. Iya, betul. Itu 20% larinya itu kembali ke kita sendiri, ke kantong kita sendiri Mbak. Ke kantong kita sendiri nih siapa? Iya, untuk Customer? promo-promo, insentif, larinya semua ke kita Mbak. Fasilitas apa yang ada di Gojek, itu kan potongan 20%. Seandainya berlaku 10%, nah itu semua akan hilang. Oke, berarti kita dalam hal ini adalah customer, bukan driver ya? Iya Mbak, driver. Driver? Iya. Oke. Maksudnya potongan itu 20% Mbak, itu larinya ke kita juga Mbak, bukan semata-mata larinya ke kantor. Oke. Kan ada berpikiran di luar sana, kenapa harus 10% harus 20%? Karena itu 20% larinya cuma ke kita juga Mbak. Promo-promo Gojek yang dia lempar, kayak asuransi. Itu semua kan larinya ke kita jadi 20%. Bukan semata-mata 20% itu larinya ke kantor langsung Gojek. Ke kantor semua. Iya, betul Mbak. Order yang fiktif, fasilitas apa yang ada di kantor Gojek, kan kita bisa pakai kayak ambulans. Gitu Mbak. Oke, jadi itu yang kemudian mau terus digaungkan ya, suara-suara seperti itu untuk penolakan dipotong sebesar 10%. Karena 20% juga sudah sangat membantu sekali teman-teman betul. 1.500. Ketika dikasih jadi status karyawan, apakah kantor aplikasi bisa tampung? Betul. Tidak bisa Mbak. Pasti akan berkurang. Pasti kemudian hari akan suspend massal. Status karyawan kan mungkin dibatasi umur, maksimal 35 ke bawah. Kendaraannya pasti dibatasi, jam kerjanya. Mungkin kayak kita berumur begini bertiga orang. Apa mau dimakan Mbak? Kita hasil dari Gojek di semua. Apalagi sekarang ada tidak lapangan kerja untuk kita semua. Betul. Kalau di statuskan karyawan, tidak apa-apa kita di status karyawan tidak jadi masalah. Yang penting kita dikasih P3K. Ya, Mbak. Masalahnya deh, bukan apa Mbak. Ini penghasilan kita cuma di Gojek. Kerja sekarang susah. Betul. Coba aplikasi, umpamanya pemerintah terapkan itu, umpamanya jadi nih Mbak, habis kita Kodon Driver di Makassar. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar, tidak mensahkan itu yang namanya status karyawan. Oke, baik. Iya, karena merugikan anak-anak Kodon di Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia Mbak. Betul Mbak. Dan Indonesia ini bukan cuma di timur Mbak, bukan cuma di Jakarta. Ini juga Indonesia Ji. Dengar juga wilayah Indonesia Timur. Dengar suara kami. Dengar suara kami. Kita datang aksi kemarin, bukan datang ribut. Kita cuma aspirasi kita kasih keluar. Didengar. Kami itu menolak keras itu yang namanya status karyawan. Oke, baik. Jujur, awal Maxim masuk di Makassar, 2 tahun masuk Maxim di Makassar, saya rintis Aliansi Driver Maxim Makassar Bersatu. Saya jujur, mungkin kalau di Makassar, teman-teman tahu saya itu pemberontak dulu di aplikasi. Karena kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di pemerintahan. Saya jujur bentuk aliansi, kami demo aplikasi. Saya bawa massa demo. Ya, kami Makassar Bersatu menolak keras, berlebih-lebih kasus karyawan menjadi karyawan tetap. Iya. Oke, berarti dari tahun 2019 sudah masuk, kemudian tentu ada gejolak terjadi, baik itu internal gitu ya, dan sekarang ya terjadi gejolak juga bahkan sampai skala eksternal gitu. Dan pasti tentu selalu diperjuangkan oleh Kak Yoga gitu, makanya terus membersamai juga sampai hari ini. Dan kemudian juga tentu bersamaan juga dengan Kak Mail gitu ya, selaku ketua dari JOS ya Kak. Ini sapanya JOS ya, Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan. Iya, ketua JOS ini dari tahun 2000 berapa Kak? Iya. Jadi kalau terkait JOS ini awal terbentuknya sebenarnya baru Mbak. Oke. Belum cukup setahun. Tapi kalau saya pribadi
dari 2018 bersama teman-teman itu membentuk namanya Relawan Ojol Sulawesi Selatan. Oke. Iya, tapi kami fokusnya ke kegiatan sosial dan tanggap bencana. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh saudara-saudara saya dari Gojek dan Maxim, bahwa awal mula ini permasalahan sehingga akan muncul kebijakan, kehadiran kami besar manfaatnya. Betul. Iya, karena contoh Bapak Ibu lapar, Betul. kami yang tolong. Betul. Bapak Ibu mau antar barang, kami yang tolong. Dan kami standby 1 kali 24 jam untuk hal tersebut. Jadi mudah-mudahan karena kami juga warga Sulawesi Selatan, kami harapkan mudah-mudahan kami punya aspirasi bisa didengar dan ditindaklanjuti. Iya. Dan kalaupun dalam 1 minggu ini tidak ada tindak lanjutnya, mungkin kami akan aksi kedua kalinya. Oke, jadi mungkin kalau mau dirangkum semua, setelah pertemuan di kantor gubernur kemarin, tepatnya di Senin kemarin ya kalau nggak salah. Iya, Senin. Iya, Senin kemarin kan? Iya, Senin kemarin itu kan ada pertemuan teman-teman ojol, kemudian ya mau kemudian menyampaikan aspirasinya, tapi tidak bertemu langsung dan sampai saat ini sekali lagi belum difasilitasi gitu. Dan sudah mendapat kabar juga di daerah lain bahkan pemerintahnya yang kemudian memfasilitasi teman-teman ojol untuk langsung bertemu ke pusat. Langsung. Iya, total ada berapa daerah yang sudah kemudian mengirimkan teman-teman ojolnya, Kak? Kalau secara jumlah, dan jumlah banyak, ada ratusan dari semua daerah. Dan mereka kemarin, tanggal 20 November berada di Jakarta. 20 November kemarin, sekarang sudah 27 November. Iya. Jadi berarti kami di Sulawesi Selatan ini sangat lambat sekali sebenarnya. Sangat lambat. Sangat lambat. Mudah-mudahan di akhir bulan ini ada kepastian dan kejelasan dari pemerintah setempat. Tapi sampai saat ini belum ada betul-betul kepastian, belum ada komunikasi lagi, belum ada dihubungi lagi. Belum. Iya. Oleh perwakilan stafnya pun belum ada? Belum ada. Oke. Dan untuk ditindaklanjuti, apakah harus dibantu secara material atau dibantu secara pengobatan? Untuk sementara seperti itu. Kami hanya saling support nih. Belum ada payung hukum resmi buat kami. Baik. Dan ini juga mungkin yang dibutuhkan oleh teman-teman driver ojol gitu ya, Kak. Harus ada payung hukumnya, maksudnya selanjutnya gitu ya. Baik, kalau berbicara tentang driver kan ini yang sering bersuara, ya kita lihat mayoritas adalah laki-laki gitu. Bagaimana dengan teman-teman driver yang juga datangnya dari kaum perempuan nih, Kak? Seperti apa mungkin keresahan atau juga mungkin yang dititipkan kepada teman-teman yang hadir saat ini, yang mau disampaikan juga kepada publik atau juga kepada pemerintah langsung? Dari Kak Mail dulu mungkin ada titipan dari teman-teman driver kaum perempuan? Iya, jadi selain kami yang driver laki-laki yang sangat merasakan dampaknya, tapi jauh lebih merasakan lagi untuk teman-teman kami yang perempuan. Betul. Karena kebanyakan mereka sudah berumah tangga, sudah memiliki anak, dan penghasilannya itu betul-betul dari penghasilan ojek online-nya. Jadi betul-betul secara batin mungkin perempuan lebih merasakan dibandingkan kami laki-laki. Itu jadi harapan kami kepada pemerintah Sulawesi Selatan agar bisa mendengarkan aspirasi kami, mendengarkan aspirasi kami dan membantu kami sehingga apa yang kami aspirasikan bisa tersampaikan ke pusat, supaya pekerjaan teman-teman ini yang selama ini sudah berjalan kurang lebih usia seperti begitu. Jadi mudah-mudahan pemerintah berpikir 10 kali kalau menjadikan kami jadi karyawan tetap. Oke, baik. Mau ditambahkan mungkin oleh Kak Sri? Iya, sama. Kalau dari pribadi saya, Sri kan dia dampaknya juga karena kalau terjadi pemotongan 10% Mbak, sama status karyawan. Apalagi kan Sri kan dia tidak keluar pagi Mbak, dia kasih antar anaknya dulu makan, antar sekolah, kasih siapkan dulu di rumah. Kan kasihan kalau kita distatuskan karyawan. Apalagi di Sri Kandi itu kan banyak janda. Jadi kasihan kalau dia ditetapkan status karyawan, tidak keurus anaknya. Kalau dia keluar ditetapkan jam 7:30, tidak keurus anaknya. Makanya kita itu tolak mentah-mentah itu yang namanya status karyawan. Kalau status karyawan kurang itu Sri Kandi, paling harus keluar juga anaknya tidak terurus, kasihan juga. Jadi minta tolong pemerintah untuk urungkan niatnya untuk menjadi status karyawan. Cukup mitra saja. Cukup mitra saja. Iya. Berarti sistem yang ideal menurut kakak-kakak sekalian itu ya, mungkin masing-masing ada perbedaan sudut pandang gitu ya. Sistem yang ideal seperti apa yang diinginkan oleh setiap teman-teman
baik itu dari aplikator manapun gitu. Kalau Kak Sri bagaimana? Sistem ideal ya, jadi mitra Mbak. Jadi mitra. Bebas, presiden mau keluar jam berapa. Kita tidak di bosnya kita sendiri Mbak. Menyoal potongan? Berkendaraan baru banyak pikiran, jadi kami harap tidak usah lagi ganggu-ganggu kami. Intinya kami di Makassar ini, Sulawesi Selatan, memang nyaman dengan yang seperti sekarang. Baik, mungkin kalau kita mau kasih gambaran gitu ya kepada pemerintah atau juga masyarakat bahwa jika benar potongan 10% ini akan berlaku, ya total harian pendapatan dari masing-masing driver itu kira-kira akan menurun berapa persen? Seberapa banyak? Kalau betul-betul terjadi nih pemotongan 10%, mungkin pendapatan berkurang. Yang tadinya bisa 80-90%, bisa jadi sisa 50%. Karena kalau kita lihat itu pemotongan 10%, pasti akan promo akan hilang. Promo-promo untuk customer. Dampaknya juga ke customer gitu ya. Customer juga tidak mau order lagi begitu ya Kak? Tidak mau order, pasti dia berpikir. Berpikir. Yang biasanya ada promo yang tadinya 100.000 ada promo kadang 50.000 Mbak. Jika terjadi 10%, itu bakalan promo hilang. Betul. Betul Mbak, dampaknya pasti berkurang untuk kita. Yang tadinya bisa dapat 90%, bisa jadi 50%, bisa jadi juga tidak ada Mbak. Dibawa pulang. Dampaknya itu Mbak, ketika terjadi pemotongan 10%. Pasti. Di Sulawesi Selatan ini sudah merasa nyaman dengan pemotongan yang saat ini sebesar 20%. Karena banyak fasilitas yang kami bisa dapatkan. Seperti yang tadi saya bilang, banyak fasilitas. Jadi kalau itu hilang, kami tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Kami mau bekerja tempat lain, terkendala di usia. Lapangan kerja juga kurang. Kecuali pemerintah provinsi mengangkat kami jadi P3K. Mungkin itu saja Mbak. Baik Pak. Berarti dengan adanya isu yang tentunya menjadi pro kontra, tapi ya berdasarkan pengamatan pastinya lebih banyak yang kontra gitu ya dengan adanya potongan 10% ini, karena menjadi pertanyaan ketika betul-betul terrealisasi yang diuntungkan ada di pihak mana nih? Ini. Bener kan? Iya. Kak Sri mungkin mau berkata-kata atau juga mungkin menyampaikan point of view-nya yang akan diuntungkan dari pemotongan 10% itu akan jatuh pada siapa? Siapa tahu diuntungkan? Siapa yang diuntungkan ini? Yang dirugikan yang diuntungkan ini, yang demo di Jakarta, Mbak. Yang diuntungkan adalah pihak yang demo di Jakarta? Demo di Jakarta. Karena di Indonesia itu kan bukan cuma di Jakarta. Indonesia juga ini timur, Indonesia juga. Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur. Yang diuntungkan, dirugikan ini 10% ya driver Mbak. Kalau di 10%. Berarti ini soal kesejahteraan atau kontrol? Soal kesejahteraan. Gimana? Yang dimaksud itu Mbak kan 20% begini. 20% itu kan jatuhnya kayak lari ke ada asuransi, ambulans, BPJS, apa segala macam. Artinya 20% itu Mbak, tidak merugikan untuk dari Makassar. Karena kita nikmati juga fasilitasnya Gojek. Betul. Ada tanggungan lain. Ada tanggungan lain Mbak. Kalau jadinya kelar ke 10%, apa jadinya aplikasi? Bisa jadi aplikasi banyak yang goyang, banyak yang tutup, kurangi mitra. Berarti dari dua isu ini yang paling ditolak, ya kalau mau diurutkan gitu ya, yang paling ditolak itu adalah dari soal pengangkatan jadi karyawan dulu. Ya, karena ketika menjadi karyawan ya tadi akan ada soal batasan umur satu, fleksibilitas kerja jadi dibatasi. Kemudian pastinya tadi soal mungkin fasilitas dan sebagainya itu juga akan berubah juga gitu. Nah makanya teman-teman hari ini dan dari kemarin bahkan ya menyuarakan untuk menolak hal tersebut. Karena di Gojek kan ada swadaya juga Mbak. Kenapa? Karena di Gojek itu ada swadaya. Swadaya? Dia punya program swadaya. Ada program swadaya. Jadi itu kalau umpamanya di pemotongan terjadi 10% ya itu semua hilang swadaya, pemotongan
pergantian oli 10%, Oke. semua bakal hilang. Baik. Kalau jatuhnya ke itu kan yang ganti aplikasi, Mbak. Oke. Aplikasi yang ganti itu, umpamanya kita kena orderan fiktif. Aplikasi yang ganti. Ya makanya itu kenapa kita tolak 10%, karena dari situ, Mbak. Ketika 10% hilang, ketika 10% itu berlaku, dapat kita orderan fiktif, masa kita yang mengganti rugi sendiri? Oke. 500, 1 juta, Mbak. Betul. Makanya kami menolak sekali itu, yang namanya 10%. Kita tetap ke 20%. Karena yang di situ, kayak di Gojek itu kan, hampir tiap hari anak-anak dapat fiktif. Hampir tiap hari. Bahkan saya yang pernah dapat 700.000, Mbak. Larinya itu orderan ke panti asuhan. Kita serahkan ke panti asuhan. Oke. Jadi ketika berlaku 10%, siapa yang menggantikan kita? Pasti Gojek tidak. Ya, jadi tanggungan pribadi gitu. Tanggungan pribadi, Mbak. Jadi kalau 2 kali dalam sehari dapat orderan fiktif, nggak mati kita. Dalam hal ini mungkin maksud Vio juga adalah memberi wadah kepada kakak-kakak sekalian gitu ya, untuk menyampaikan kepada teman-teman untuk jangan melakukan tindakan orderan fiktif gitu. Kalau yang Agak susah ya atau gimana? Yang kayak begitu susah Mbak kita carinya. Karena ada oknum-oknum memang sengaja. Ada oknum yang memang sengaja. Ada yang sekarang juga, ada yang baru-baru yang viral ini, orderan fiktif. Yang baru yang viral ini, yang pinjol. Jadi alhamdulillah dari pemotongan 20% itu pihak aplikasi mengiyakan untuk itu makanan diberikan ke panti asuhan. Oke. Tinggal bukti foto sama kwitansinya. Nanti tidak cukup waktu lama sudah dikembalikan uang oleh pihak aplikasi. Itu Seluruh aplikator akan melakukan seperti itu. sudah berjalan seperti itu. Oke. Ini dengan potongan 20%-nya. Jika ada 20%, maka ketika ada orderan fiktif, ini maksudnya sebagai informasi juga buat Tribuners gitu ya, Iya. dan edukasi jangan sampai melakukan orderan fiktif, karena sekali lagi dengan adanya potongan 20% bagi driver itu akan masuk atau juga membantu drivernya itu sendiri gitu. Iya, betul. Nah, ketika potongan 10% terjadi, makanya akan menjadi tanggungan pribadi. Jadi ini adalah ya wanti-wanti atau juga edukasi buat Tribuners ataupun juga oknum di luar sana, jangan sampai melakukan orderan fiktif. Iya. Potongan saldo kita dapat tidak? Nah, makanya siapa yang diuntungkan? Makanya teman-teman harus berpikir. Kalau potongan 10% diresmikan, jadi karyawan tetap otomatis 10% ini akan hilang. 0 potongan, jadi karyawan tetap, gaji bulanan. 400-500 per hari dikasih gacor akun kah? Tidak ada. Tidak ada, betul. Pasti dikasih gacor aku sama aplikasi. Aplikasi aku kasih, kok sampai 500.000 satu hari. Masuk di kantor. Siapa yang diuntungkan? Diuntungkan aplikasi namanya. Gitu. Kalau saya. Sedikit. Nah, oke, berarti sebagai closing statement mungkin dari Kak Yoga dulu ya. Sekali lagi mungkin perlu ditekankan atau highlight gitu kepada pemerintah ataupun juga kepada aplikator mengenai adanya isu ini seperti apa? Ya, kalau ini kan bukan kemauan aplikator. Baik. Ini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan ojol. Baik. Melakukan tuntutan 10% dari karyawan tetap. Kami minta kepada pemerintah tinjau kembali. Yang akan diputuskan tinjau kembali siapa yang datang menuntut, siapa pimpinannya, dia driver kah atau hanya mengatasnamakan driver. Ini data valid? Iya, data resmi, data sah dan bukti dan nyatanya ada. Sudah ada? Iya. Makanya Anda semua berani mengatakan hal tersebut Iya. ya? Oke. Iya. Itu. Oke, baik dari Kak Sri. Closing statementnya kepada pemerintah ataupun juga ya let's say tadi datanya sudah ada oknum-oknum di luar sana di pusat. Ya, kembali lagi intinya kita di sini kan menolak 10 semua. Jadinya begitu. Iya. Ya pulang kita bawa pulang 0. Nanti habis bulan lagi. Habis pulang kita terima kasih. Itu yang kita tolak. Nah kalau kita jalan keluar pulang pasti bawa uang. Bukannya kita mau bilang, enak kok ada yang di luar sana. Enak kok jadi karyawan. Iya enak, bagimu enak. Bagimu enak. Kalau kita yang biasanya harian menjadi 100 karyawan, intinya itu Ji. Yang merasa itu yang di luar sana, yang mau 10% 100 karyawan, dia mau saja mau. Yang Jangan mau bawa di sini, di Makassar. Iya. Intinya Makassar menolak keras yang namanya pemotongan 10% 100 karyawan. Karena merugikan untuk driver. Karena pekerjaan tidak fleksibel. Iya, siap. Itu saja.
Cukup? Ya. Baik. Kalau Kak Mael mungkin mau disampaikan yang belum sempat disampaikan oleh kakak-kakak sekalian, mungkin diwakili dalam hal ini, silakan. Jadi seperti tadi yang dibilang sama saya punya saudara semuanya, bahwa apa yang kami suarakan, apa yang kami aspirasikan, karena kami juga mengejar dengan waktu ini, dengan bulan 12 sebelum ditetapkan itu peraturan, saya meminta untuk pihak pemerintah, khususnya di Sulawesi Selatan, baik Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, beserta Ibu Ketua DPRD Provinsi, bisa menerima aspirasi kami dan menyuarakan sampai ke pusat bersama-sama teman-teman ojol di Sulawesi Selatan lewat kegiatan ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tribun Timur yang sudah memfasilitasi kami untuk menyuarakan aspirasi kami melalui media Tribun Timur. Baik, terima kasih banyak Kak juga. Semoga juga harapan-harapan yang sudah dititipkan, disampaikan pada podcast kita sore hari ini bisa kemudian menjadi evaluasi ya, dan juga langsung diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena sekali lagi sudah ada kemudian upaya yang dilakukan oleh teman-teman sekalian, tapi sampai saat ini sudah berlalu kurang lebih 5 hari ya, belum ada kemudian undangan pertemuan lebih lanjut, dan juga belum ada kelanjutan bagaimana proses yang harus kemudian dilalui oleh teman-teman sampai saat ini. Dan jangan sampai juga nanti di bulan Desember ya, sudah langsung diteken, padahal teman-teman di Kota Makassar sudah bersuara berkali-kali, upaya-upaya yang dilakukan bukan hanya ketika datang ke kantor gubernur, tapi juga melalui media seperti ini, ataupun juga mungkin melalui media sosial masing-masing tuh pasti sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan kita doakan bersama juga semoga harapannya segera terrealisasi dan ya jangan sampai ditekanlah oleh Presiden. Amin. Oke, amin. Sehat, sukses selalu buat kakak-kakak sekalian ya. Hati-hati di jalan juga ketika berkendara ya. Karena tadi seperti yang dikatakan bahwa tentu ada pajak juga, kontribusi dari kakak-kakak sekalian, kemudian juga membantu juga teman-teman di luar sana ya, mau berpergian, mau order makanan.